Apa itu kemasan, pentingnya apa, dan juga sejarahnya bagaimana. Fungsi utamanya apa. Lalu di sini juga pernah dijelaskan bagaimana sih proses pemasaran dan juga siklus pengemasan. Kok bisa sampai ke tangan konsumen. Lalu di sini ada level pengemasan yang telah diketahui juga, karena level pengemasan tersebut akan terkait dengan jenis-jenisnya nanti. Lalu bagaimana mendesain kemasan dengan secara sukses, kriterianya apa, kita sudah sempat bahas, dan juga bagaimana caranya, yaitu cara memastikan sifat bahan dengan pertanyaan seperti ini lalu dijawab, yaitu pengujian pada bahan yang akan dikemas. Lalu ada bahaya ancaman distribusi, kira-kira rusak karena mekanis, kimiawi, atau ancaman lainnya, yaitu berupa makhluk hidup maupun hal-hal yang di luar kepala kita ya, seperti radiasi. Nah, terus lihat lagi di sini ada sistem distribusi pangan, dan ini yang memerlukan sebetulnya pengemasan. Lalu ada pembayaran bahan, ada mesin produksi kemasan, selalu terkait dengan biaya, ada sifat bahan kemasan yang juga dapat menentukan isi bahan bisa sampai sama dan sesuai dengan harapan dari konsumen. Ada bentuk kemasan trendy, kemasan kece tapi ada maknanya 1000 bahas. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknologi pengemasan dan pengawatan pangan di pekan kedua, yaitu tentang pembusukan dan kerusakan pangan. Dan lebih spesifik lagi yaitu untuk faktor-faktor penyebabnya. Baik, kita mulai dulu apa yang melatar belakangi tentang pembelajaran hari ini, yaitu adanya istilah kelangkaan pangan, lalu nanti ada keterkaitannya dengan pembusukan dan juga kerusakan pangan, lalu faktornya, dan kemudian ada beberapa contoh yang dapat diaplikasikan di dalam studi kasus tentang food loss dan juga food waste. Kita beralih dulu ke kelangkaan pangan. Jadi di sini adalah ketika ketersediaan pangan ada namun minim dan tidak dapat mencukupi permintaan maupun kebutuhan dari populasi yang tinggal di daerah tersebut. Nah, apakah ini sudah terjadi? Sudah. Jadi zaman dulu, mungkin zaman perang ya, yang lebih mudah untuk dibayangkan. Saat itu pasokan pangan sangatlah sedikit, sehingga terjadi intensifikasi pertanian untuk penanaman bahan baku atau untuk penanaman makanan pokok. Ya, di Indonesia terjadi yaitu adalah penanaman beras secara besar-besaran. Nah, itu adalah cara untuk mempertahankan kondisi yang bersangkut paut dengan stok pangan. Lalu di sini apalagi kalau untuk bahan yang lainnya, yaitu bahan pangan termasuk hasil peternakan dan juga hasil perikanan. Kalau jumlahnya tidak cukup, maka di situ akan mengakibatkan banyak orang yang tidak dapat mengkonsumsi pangan tersebut ya. Dan di situ namanya pangannya langka. Lalu faktor penyebabnya apa? Yang pertama itu adalah dikarenakan input dan juga output yang minim. Input pertanian itu apa? Contohnya adalah tanah, air, dan juga faktor lain, mungkin pupuk dan juga benih. Lalu outputnya apa? Produksi, produktivitas. Salahnya di mana? Mungkin produktivitasnya tidak banyak atau menurun. Lalu faktor yang kedua yaitu kerusakan hasil panen yang diakibatkan kondisi atau faktor dari eksternal, seperti contohnya adalah lingkungan dan juga teknik dari pengolahan setelah dipanen atau teknis pasca panen. Ya, di sini kalau bisa disangkut pautkan dengan kondisi lingkungan itu apa? Misalnya hasil panen rusak diakibatkan karena cuaca yang ekstrim, banjir misalnya, atau dikarenakan kemarau panjang. Kalau kemarau panjang berarti airnya kurang cukup untuk menjadi input pertanian. Lalu di situ apa lagi? Mungkin banyak hama, contoh tikus, rodensia. Tikus itu tidak menyerang padi saja, tikus juga dapat merusak hasil pertanian berupa buah-buahan. Kondisi lingkungannya seperti itu ya, faktor cuaca, lalu ada gangguan seperti hama, dan juga bagaimana cara
petani tersebut melakukan penyimpanan dengan baik atau pengemasannya. Nah, dari sejarah inilah, maka dari itu didefinisikan adanya pangan busuk dan rusak. Jadi apa? Ada lihat gambar di sini. Gambar di sini adalah gambar buah pir. Yang satu sebelah kanan bawah terlihat sangat baik kondisi kulitnya. Tapi yang di atas sudah mulai berbeda warnanya dengan yang di kanan bawah. Yang di kanan kiri masih mending. Hanya ada beberapa kulit yang berbercak. Lalu apa kaitannya dengan definisi pangan busuk dan pangan yang rusak? Jadi di sini adalah penurunan kualitas pangan akibat perubahan sifat fisik dan kimiawi. Jadi ketika kualitasnya berubah atau menurun sedikit saja, itu sudah dikatakan pangan tersebut rusak. Tapi kalau busuk, itu berarti komponen kimiawinya benar-benar sudah sangat berubah 100% dan mempengaruhi sifat fisiknya sehingga tidak dapat dikonsumsi. Lalu lihat di sini ada faktor pembusukan dan juga kerusakan pangan. Yang pertama yaitu ada biodeterioration dan yang kedua ada abiotic spoilage. Kita bahas dulu yang pertama. Kalau biodeterioration itu diakibatkan oleh proses yang dilakukan makhluk hidup atau proses metabolisme dan juga proses senescence, artinya adalah proses penuaan. Contoh proses yang dilakukan makhluk hidup apa? Misalnya, ada mikroorganisme menempel di suatu makanan. Atau ada cacing. Misalnya ada ulat juga bisa. Ulat masuk ke dalam buah pir ini lewat kulitnya. Itu yang dikatakan biodeterioration. Bagaimana dengan senescence? Kalau senescence contohnya adalah ketika buah pir ini masih warna hijau, berarti dia muda. Lalu dikarenakan proses pematangan, maka menuju pematangan. Diakibatkan ada reaksi kimia yang memecah etilen menjadi gula-gula sederhana, lalu menjadi buah yang lebih lunak, yang dapat dikatakan buah matang, ditandai dengan warna yang lebih kuning. Lalu ujung-ujungnya dia akan membusuk dikarenakan proses penuaan yang terus-menerus. Itu namanya senescence. Lalu ujung-ujungnya adalah abiotic spoilage. Abiotic spoilage kebanyakan diakibatkan oleh perubahan kimia dan juga fisik terhadap produk pangan. Nah di sini yang mana yang layak untuk dikonsumsi? Biodeterioration terkadang masih bisa dikonsumsi, tapi ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan suatu bahaya atau keracunan pangan. Dan bagaimana dengan abiotic spoilage? Itu sudah pasti. Karena di sini abiotic spoilage adalah arahnya ke pembusukan atau bahkan pangannya sudah busuk. Jadi jangan dikonsumsi. Ini adalah contoh dari proses atau biodeterioration. Sudah paham masalah chilling injury pada pisang? Jadi chilling injury itu adalah ada bercak-bercak hitam di kulit pisang. Diakibatkan karena perbedaan suhu. Misalnya nih, pisang biasanya ditaruh di atas meja dengan temperatur suhu normal atau suhu ruang. Seperti ini mungkin tidak terjadi. Mungkin. Tapi yang lebih parah adalah chilling injury ini ketika dia dimasukkan ke dalam suhu ruang yang lebih dingin. Contoh dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan seperti ini kulitnya. Apakah ini berbahaya? Tidak, belum. Karena di dalamnya buah pisangnya tidak mengalami pembusukan, ya. Jadi di sini apa yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia dan juga kebusukan? Yang pertama adalah faktor fisik, temperatur atau suhu, aktivitas air, atau kita bisa katakan AW, ya water activity dan juga oksidasi. Kalau di dalam minyak goreng, minyak gorengnya akan berbau tengik. Ya, rasanya juga berubah. Lalu apalagi ada faktor kimia. Faktor kimia di sini dilihat dari komponen yang ada pada pangan. Lalu ada pH dan juga keadaan dari pelarutnya, ya atau solutes. Kira-kira ada apa lagi di situ, ya kan?
Lalu di sini ada juga keberadaan atau tidak adanya oksigen. Lalu pengawetan ya, atau pengawet-pengawet. Nah, lalu kemudian di sini faktor apa lagi yang bersangkut paut dengan mikroba? Yaitu ada substrat. Substrat di sini adalah makanan untuk mikrobanya. Kira-kira ada tidak? Kalau sampai ada, maka mikrobia akan tumbuh. Ya jelas ada, pangan itu sumber protein dan juga karbohidrat. Itu merupakan makanan yang paling disukai oleh mikroba. Langsung di sini lihat bagaimana bentuk atau dibentuknya produk akhir tersebut. Kalau misalnya produk akhirnya terbentuk kurang aman, maka mikroba akan suka di situ. Ya. Lalu di situ ada juga numbers and types present. Berapa jumlah mikroba dan juga jumlahnya itu terkait juga dengan jenis mikroba tersebut. Kalau jumlahnya sedikit tapi mikrobanya kurang ganas, ya tidak apa-apa, bisa diminum. Contohnya apa? Yogurt menggunakan yang bisa kita katakan proses fermentasi. Ditambahkan bakteri baik di dalamnya dalam jumlah sedikit atau tidak berlebihan, maka di situ tidak masalah. Tapi ketika proses fermentasi itu terjadi secara lanjut, contohnya apa? Contohnya adalah pada pembuatan tempe dan juga pembuatan tape. Kalau fermentasi tersebut berlanjut diakibatkan oleh suhu dan juga faktor kimiawi, maka lama-lama akan menjadi busuk. Makanya kita bilang ada tempe busuk, sebetulnya tidak busuk, tetapi over fermented, dan itu nanti dapat mempengaruhi kriteria rasa dan juga penampilan dari tempe tersebut, sehingga menjadi tidak layak untuk dijual dengan harga yang seperti biasa. Harganya bisa jadi lebih rendah. Lalu kita lihat di sini adalah maximum growth rate. Jadi bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhan si mikroba ini melalui fase pertumbuhannya. Nah, ini contoh lagi pisang. Dan di sini ada buah fir. Saya jujurkan, apakah mereka semua bagus? Kurang, karena di sini ada bintik-bintik, bahkan ada cacat dalam bentuknya di sini. Ya, buah yang bagus itu ketika dikemas bentuknya seragam, bentuk dan ukuran juga beratnya seragam. Agak susah ya, tapi apakah nyata? Ada. Kalau di luar negeri mereka memberikan klasifikasi seperti itu, dikemas berdasarkan spesifikasi produk yang hampir sama atau memiliki kemiripan 80-100%. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang pertama masih stabil, lalu agak sedikit meningkat dan meningkat drastis, lalu stabil lagi, kemudian fase kematian. Di G sama H itu kematian. A sampai B dikatakan fase lag. B ke C yaitu adalah fase akselerasi, yaitu pertumbuhan yang dimulai sangat cepat dan konstan cepatnya di fase C dan D yang dinamakan exponential phase. Jadi di sini adalah ketika pertumbuhannya 10 kali. 10 kali lipat jauh lebih banyak. Jadi dengan menggunakan log. Makanya dikatakan logaritmik atau fase eksponensial. Setelah itu di fase ke D dan E, ketika akselerasinya mulai berkurang. Ya, namanya negative acceleration. Ke E dan F, oke, sudah stabil tapi maksimal. Bisa dikatakan puncak, bisa F dan G, yaitu fase memulai kematian. Ya, G ke H itu sudah dalam fase kematian. Contoh nyatanya apa? Ya, kita tahu sendiri di sini ketika kita memiliki pangan berupa air, lalu air tersebut tidak dimasak. Artinya terkadang air yang belum matang dan sterilisasinya kurang, ada bakteri salmonella di dalamnya. Contoh nih, salmonella atau mungkin E. coli, Escherichia coli.
itu dapat menyebabkan banyak keracunan, kasus keracunan diakibatkan air yang belum matang dan terkontaminasi. Ya, air tanah itu kebanyakan cenderung terkontaminasi oleh kotoran hewan. Ya, kotoran hewan ada salmonellanya di sana. Dan ketika air tersebut dibekukan, tentunya mikrobanya akan dalam fase sekian. Ya, bisa tidak naik seperti ini? Bisa, kalau kondisinya telah dikondisikan untuk pertumbuhan mikroba, misalnya ditambah suhunya atau ditambah nutrisi di dalamnya. Saya tambah apa gitu misalnya di dalam yang berbau protein dan segala macam, telur misalnya, terus saya campur pakai air. Meskipun tidak mungkin, di sini ujung-ujungnya bisa meningkat pertumbuhannya. Lalu statis. Kenapa? Karena nutrisinya tetap atau bahkan habis, dan sedikit demi sedikit mikroba tersebut sudah tidak dapat memanfaatkannya lagi, memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam air tersebut, dan akhirnya mengalami kematian. Ya. Nah, ini sama dengan kondisi saat ini. Saat pandemi, apakah akan berakhir? Pasti. Ya. Karena kita lihat dari fase yang seperti ini, pasti nanti ujung-ujungnya ada fase kematian. Tetapi kita harus bertahan dulu di fase dari E ke F. Dan tidak ada yang tahu berapa lama. Lihat ini, time in hours. Jadi, semakin ke kanan dia akan semakin memerlukan waktu yang panjang, dan semakin ke atas itu merupakan pertumbuhan atau jumlah pertumbuhan dari mikroba. Nah, ini contoh pengaruh suhu terhadap biodeterioration. Kalau saya bekukan daging tersebut dengan batu es atau es batu seperti ini, maka diketahui pertumbuhan bakterianya dalam skala sentimeter persegi atau luasannya ini lebih sedikit. Ya. Dibuktikan dengan di sini kalau dia beku dalam suhu minus 3 derajat Celcius, daging tersebut dapat bertahan hingga 24 hari. Bagaimana dengan keadaan 6 derajat Celcius? Anggap saja saya lagi di Amerika lagi setelah winter atau bahkan winter. Winter itu musim dingin. Kalau tidak bersalju biasanya suhunya 1 sampai 10 derajat Celcius di pagi hari. Lalu saya keluarkan daging saya dan saya lihat di ruangan tersebut penunjuk suhu ruangan adalah 5 derajat Celcius. Berarti di sini bagaimana? Daging tersebut akan tahan kurang dari 8 jam. Bagaimana pertumbuhan mikrobanya? Lebih banyak ketimbang yang ada di keadaan beku. Ya. Jadi semakin ke atas menandakan pertumbuhan jumlah mikroba per sentimeter permukaan si daging. Ya. Yang seperti ini kira-kira dalam suhu berapa? Saya bisa tebak ini sekitar di bawah 8 derajat Celcius. Ini. Ditemukan di mana sih, Bu? Di mall-mall. Ya. Di mall-mall kadang es batunya suka diganti. Ya, atau bahkan keadaannya selalu ditambah lagi dengan kulkas. Maka dari itu bisa bertahan hingga lebih dari 1 hari. Ya. Ingat, semakin dia beku atau semakin temperaturnya rendah, maka dapat diawetkan hingga 24 hari. Nah ini. Ya, jika keadaan daging tersebut tanpa pengawet, contohnya tanpa nitrit dan nitrat. Ya, ini kan kelihatan dagingnya tidak ada nitrit dan nitrat. Kalau dagingnya diberi nitrit dan nitrat, maka warnanya merah atau sangat merah. Ya, tapi ini kurang. Lanjut. Di sini ada biodeterioration yang bersangkut paut dengan suhu. Saya memiliki contoh daging yang dikeringkan di dry ager atau pengering daging. Daging asap misalnya. Dan di sini dapat diketahui ketika suhunya rendah, maka pertumbuhan mikrobanya menjadi pelan. Ya.
Ketika lagi di sini agak naik dikit 10 derajat Celcius, wow, itu agak cepat pertumbuhannya, rapid growth. Itu menjadi resikonya masih rendah, tapi sudah mulai berbahaya. Ketika di atas 10 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius, maka di sini pertumbuhannya akan lebih cepat. Berarti dia resikonya sudah menjadi sangat besar. Bagaimana mensiasatinya terhadap temperatur tersebut? Dengan mengurangi air, ya. Jadi di sini, ketika kita mengetahui kelembaban itu juga dapat mempercepat pertumbuhan bakteri, maka itu harus ditekan RH-nya. Ya. RH yang tinggi, ya, RH itu dalam bentuk persentase 10% sampai 100% misalnya, maka pertumbuhannya juga akan tinggi. RH berarti kadar air di dalam udara. Suka itu jamur yang lembab-lembab. Apalagi bakteri juga suka. Akibat hal tersebut, maka akan menjadi pangan busuk yang dapat dikatakan abiotic spoilage. Di sini apa sangkut pautnya? Air tadi. Ya, habis kita bahas water activity, ada water, kandungan air. Di sini kita dapat lihat jika produk tomat atau produk sayur lainnya ada beberapa yang memiliki kandungan air lebih banyak. Terus kenapa, Bu? Semakin banyak kandungan airnya, maka akan semakin mudah untuk rusak. Entah karena proses senesens atau karena proses diserangnya bakteri. Itu sudah pasti. Maka dari itu, di sini kita lihat meat ada 65% kandungan airnya. Tapi kok mudah sekali rusak karena ada juga protein di dalamnya. Air itu hanya sebagai pendukung saja. Ya. Dan lihat lagi di sini semakin ke bawah, semakin sedikit persentase airnya. Yang paling lama awetnya yaitu adalah kopi dalam bentuk sudah dipanggang atau juga susu, tapi dalam bentuk bubuk gitu. Dan bagaimana dengan madu? It's okay. Madu hanya memiliki 20% air, makanya dia dalam bentuk kental. Mengapa tepung lebih tinggi daripada kopi padahal sama-sama bubuk? Tepung gandum sangat rentan rusak, terserang oleh kutu. Mengapa? Dikarenakan kutu suka memakan unsur yang ada di tepung tersebut dan juga kelembabannya ada. Ya, tapi kalau susu bubuk tidak boleh ada kelembapan air di dalamnya. Kalau ada, susunya jadi kempal. Begitu pula dengan kopi. Lanjut. Di sini ada contoh lagi abiotic spoilage atau kebusukan yang ada pada buah pir. Kalau sudah begini berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Bisa tidak, Bu, dijadikan jus? Oh, mungkin bisa kalau dalamnya belum busuk 100%. Diambil bagian yang masih bagus atau yang matang. Jadi abiotic spoilage itu dapat diketahui dari perubahan fisiknya. Contohnya adalah ketika suatu produk pangan itu mengeras atau dia seperti membentuk suatu struktur kue lempeng. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan adanya bahan di dalamnya atau ingredient di dalamnya yang mengering. Dikarenakan pembentukan kristal pada komposisi produk atau kehilangan sifat renyah. Contohnya kerupuk. Di sini juga dapat menjadi contoh dikarenakan apa coba? Dikarenakan terpapar oleh kadar air di udara. Ya. Kadar air di udara yang dibawa oleh oksigen. Lalu yang kedua yaitu adalah perubahan mikrobiologis atau microbiological change. Contohnya di sini yaitu ketika
pertumbuhan mikrobanya menjadi meningkat akibat keadaan RH atau relative humidity, kelembaban di udara, dan juga temperatur yang pas untuk pertumbuhan mikrobanya, sehingga meningkat dan di atas level yang kritis. Situ akan mempercepat proses pembusukan. Lalu apalagi jatuhan air. Jatuhan air yang ada pada packaging, kemudian packagingnya bukan packaging yang water resist. Akhirnya air tersebut meresap ke dalam, memberikan relative humidity yang lebih terhadap produk, dan mikroba akan tumbuh di sana. Gitu ya. Bagaimana dengan pertumbuhan mikroba tetapi moisture content-nya banyak? Apakah dapat mempercepat atau tidak? Terkadang bisa cepat, bisa lambat, tergantung dengan temperaturnya. Kemungkinan saat dikirim temperaturnya tidak terlalu hangat atau tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, maka pertumbuhan mikroba tersebut dapat ditahan. Lalu yang ketiga yaitu adalah perubahan kimia. Contohnya reaksi Maillard. Reaksi antara protein dan juga karbohidrat, lalu didukung dengan suhu yang tinggi, sehingga di situ ada reaksi enzimatis. Nah, yang di sini dapat terjadi dan sangat lambat terjadinya ketika kelembaban tidak ada di dalam suatu tempat. Bagaimana cara mensiasati kelembaban tersebut? Tentunya dengan pensiasatan isi dari kemasan. Komposisi atmosfer dalam kemasan tersebut harus diubah berupa penambahan nitrogen, oksigen, maupun lain-lain. Atau dapat juga diubah kondisi temperaturnya atau suhu. Oke, beralih. Gimana sih Bu supaya saya bisa mengirim pisang ini ke supermarket tapi keadaannya masih bagus? Caranya yaitu adalah dengan penggunaan pelapis atau packaging film terhadap kulit pisang. Maka di situ nanti akan mengurangi adanya paparan oksigen dan juga mengurangi adanya atau terkenanya paparan temperatur. Apakah saya dapat melakukan penyimpanan pisang tersebut di chill storage atau kulkas yang berkapasitas besar? Mungkin bisa, tetapi harus dimodifikasi lapisan di kulit tersebut, lapisan pisangnya. Atau dapatkah saya membukukan pisang? Bisa, kenapa tidak? Lihat lagi bagaimana cara untuk pembukuannya. Apakah membukukan dalam pisangnya saja atau ikut-ikutan dengan kulitnya? Ingat, ini semua harus dilihat tentang sifat fisik dari buah tersebut. Buah yang berasal dari daerah tropis umumnya lebih kuat atau tahan pada keadaan cuaca suhu tropis. Maka dari itu ketika pisang dimasukkan ke dalam kulkas, selalu cepat rusak. Contohnya, kalau kita masukkan daging pisang saja ke dalam kulkas, bahkan itu akan memperlihatkan tekstur pisang yang lebih sangat lunak. Ditandai dengan banyaknya air di permukaan daging pisang tersebut dan perubahan warna yang lebih gelap. Itu juga termasuk chilling injury. Jadi bagaimana Bu caranya? Dibekukan. Dibekukan pisang. Ya pikir. Mau buat es krim pisang atau mau buat yogurt es? Dari pisang tentunya. Di sini merupakan salah satu cara untuk memperpanjang umur pisang ini. Dan bagaimana dengan packaging secara vakum? Ya tadi, vakum packaging adalah ketika kita mengkondisikan suatu keadaan atmosfer atau keadaan udara yang ada di dalam pengemasannya. Ditambah dengan nitrogen atau dikurangin oksigennya. Begitu. Dan
Dapatkah saya memodifikasinya dengan tambahan karbon dioksida? Ya. Cara tersebut dinamakan CAS atau Controlled Atmosphere Storage, atau juga dapat dikatakan MAS, Modified Atmosphere Storage. Ini butuh perhitungan, bergantung dengan jenis produk. Lalu bagaimana lagi caranya untuk mengawetkan, Bu? Dapatkah saya menambahkannya dengan hal yang bersifat asam atau bersifat basah? Atau bahkan saya fermentasi sekalian untuk pisang? Bagaimana? Kok bisa? Addition of excess. Contohnya adalah saat kita membuat es buah misalnya. Es buah tapi kira-kira kita tambahkan pisang nggak sih? Tidak. Cari yang lain. Apa itu yang asam-asam? Bukan yogurt ya. Kalau yogurt berarti dia prosesnya laktik. Ya, dengan proses membuatnya seperti terfermentasi dengan bantuan lactobacillus. Lactobacillus apa? Streptococcus. Jadi dengan fermentasi menggunakan suhu tinggi atau suhu 60 ke atas lah ya, yang penting dia terboiled atau terebus. Jarang sekali dilakukan di Indonesia. Alcoholic fermentation biasanya dilakukan untuk proses pembuatan bir. Mungkin dapat dilakukan terhadap pisang ini ketika bir tersebut ingin menimbulkan adanya rasa pisang. Tapi jarang ya, sangat jarang. Atau kita bisa lihat contoh lain, yaitu adalah bir peletok. Itu sangat khas dari daerah Indonesia. Dan bagaimana dengan use of preservative? Penambahan pengawet. Pengawet sintetis, pengawet organik yang dari bahan baku itu organik, yang dari bahan alam. Kalau sintetis biasanya dari bahan kimia. Tapi bahan kimia yang sesuai dengan standar pangan. Lalu dengan penambahan antibiotik. Contohnya di sini adalah nisin. Kita tidak akan bahas secara lanjut ya. Boleh. Oke, inorganik atau yang sintetis contohnya dapat dibeli saat kita ke supermarket. Ada BPOM-nya tidak? Cari yang ada BPOM-nya. Bagaimana dengan organik atau pengawet bahan alami? Contohnya yaitu adalah pengawet asam benzoat. Ada. Ambil, beli. Di supermarket. Pengawet bahan alami di sini termasuk gula dan juga garam. Gula yaitu saat kita membuat manisan, garam kita membuat asinan. Ya. Dan bagaimana dengan antibiotik? Saya masih belum tahu tentang aplikasi dari preservatif tersebut atau pengawet tersebut. Coba dicari tahu, lalu nanti kita akan masukkan ke dalam contoh bacaan. Lalu nanti kita akan masukkan ke jawaban tugas baca. Oke? Jadi sudah tugasnya. Contoh penggunaan pengawet dengan nisin. Lalu ada lagi di sini adalah yaitu dengan mematikan mikroorganismenya dengan cara dipanaskan atau radiasi dan juga diberhentikan kontaminasinya. Ya, caranya yaitu pasteurisasi untuk pemanasannya. Lalu di sini ada sterilisasi sebagai salah satu contoh untuk radiasi, dan juga ada pemberhentian pertumbuhan fungi di dekontaminasi atau fumigation. Lalu di sini terakhir yaitu adalah kita memutus akses untuk pertumbuhan mikroorganisme yang ada di dalam pangan, yaitu dengan pengemasan dan juga penyimpanan. Pengemasannya harus dilakukan berdasarkan proses pembuatan pangan secara higienis, ya, atau aseptik. Dari pisang kita sudah dapat banyak mendeskripsikan banyak hal. Kenapa pisang? Karena kita negara tropis dan sangat banyak sekali ditumbuhi pohon pisang. Jadi ini merupakan contoh simpel. Kalau contoh susah, ribet sendiri nanti. Oke, sip. Lanjut. Kita masuk ke studi kasus. Jadi kenapa kita membicarakan tentang
kebusukan dan juga kerusakan pangan. Karena kebusukan dan kerusakan pangan itu merupakan faktor penyebab dari food loss atau food waste. Apa itu food loss? Food loss adalah kehilangan pangan, food waste adalah pangan yang terbuang. Itu singkatnya. Dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ya, kita mulai dari mana dulu nih? Oke, dari kanan bawah. Ada tulisan food waste and discards along supply chain. Itu berarti artinya ketika sistem distribusi pangan dari ladang pertanian sampai konsumen, di situ akan terjadi proses pembuangan pangan. Ya, mungkin karena terlempar dari truk atau bahkan kerusakan yang diakibatkan suhu dan juga temperatur. Ya. Lalu lanjut. Di sini berarti supply chain yang pertama tadi saya sudah bahas saat pemanenan. Mungkin saat pemanenan terjadi gagal panen atau panen yang sedikit. Kenapa? Mungkin teknik panennya salah, kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sosial misalnya apa? Terjadi kerusuhan. Mau apa? Kalau sudah terjadi kerusuhan, petani bisa mogok. Kerusuhan siapa nih? Kerusuhan antara petani. Soalnya petani tidak mendapatkan hak yang pas atau yang layak untuk mereka dapatkan, atau yang kurang tentang kondisi lingkungan yang baru. Karena sekarang ini pertanian itu harus dikondisikan berdasarkan perubahan atau kondisi eksternalnya, seperti lingkungan dan juga cuaca. Kadang lingkungan itu sangat susah untuk tertebak. Misalnya kekeringan. Bagaimana cara mensiasati kekeringan? Semisal petani tersebut tidak melakukan training, maka akan susah. Atau memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang mumpuni. Nah, kalau sudah tidak memiliki itu atau kurang pengetahuannya, maka tidak terlalu banyak panennya yang akan didapatkan. Dan setelah itu adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan hasil panen kurang baik. Di sini berupa kapasitas, yaitu untuk energinya dan input lainnya. Nah, terus contohnya apa? Kalau misalnya energinya tidak bagus, berarti temperatur di ruangannya tidak terkondisikan, sehingga nanti akan mempercepat pertumbuhan mikrobia. Terus bagaimana dengan inputnya atau konstruksinya? Kalau banyak bolong-bolong atau dekat dengan lingkungan yang memiliki kutu dan juga rodensia, maka nanti akan mudah dimasuki oleh cemaran tersebut atau gangguan biologis tersebut. Dan kita lihat lagi di sini adalah proses pengemasan, ya kan? Proses pengemasan itu juga nanti akan didukung dengan proses pengolahan pangan. Kalau misalnya proses pengolahannya sudah salah, nanti dikemas juga tetap saja bohong, tetap pendek umur simpannya. Ujung-ujungnya jadi food loss dan waste. Contohnya apa? Ya, saya ambil contoh kalau misal saya ingin beli kerupuk nih. Kerupuk aja yang ada di pikiran saya. Kerupuknya sudah diolah dengan minyak yang sudah tengik atau minyak yang sudah digunakan berkali-kali. Akhirnya kerupuknya rasanya pahit kan. Setelah itu warnanya juga berubah. Dan kemungkinan lagi dari residu-residu yang di dalam minyak tersebut ikut ke permukaan kerupuk sebagai nutrisi tambahan baru. Misalnya minyak tersebut habis digunakan untuk menggoreng ikan. Lalu protein dari ikan nyangkut ke minyak tersebut dan ke kerupuk. Ya, di situ dapat mempercepat pertumbuhan mikroba ketika packagingnya juga kurang tepat. Misal pengemasnya dengan plastik, it's okay pakai plastik, tapi tiba-tiba jebol atau bolong, selesai. Dan di sini adalah ketika lack of transportation and distribution systems terjadi. Jadi tadi saya bilang tumpah, karena box mobilnya kurang fasilitas yang memadai. Ambil saja contoh di sini adalah telur. Kita sering melihat truk telur di jalanan mengangkut telur, dan ketika pick up tersebut atau truk mini tersebut tidak menggunakan pagar-pagar di tepi kiri, kanan, dan juga di atasnya, maka cemaran tersebut akan bersifat tinggi. Misalnya
ada burung di atas lewat terus mengeluarkan fesesnya atau segala macam. Lalu di sini ada juga kasus ketika tidak bagusnya pagar-pagar atau jeruji yang ada di truk mini tersebut. Nah, itu akan mengakibatkan produknya jadi jatuh. Repot lagi kan jatuh. Nah, lalu di sini adalah kehilangan yang diakibatkan produksi dan juga pemanenan. Nah, ini biasanya perencanaannya kurang. Seharusnya jam sekian saya sudah harus distribusi ke pasar, malah siang didistribusi ke pasar, akhirnya sayurnya rusak. Lalu kita lihat lagi yang faktor selanjutnya adalah sistem distribusi terhadap jalur untuk penjualan atau marketing, biasanya ke retailers atau ke supermarket. Nah, kalau sistem gudangnya juga tidak bagus, seperti misalnya manajemen penjadwalannya tidak bagus, lalu tidak ada label yang jelas tentang kapan produk tersebut sudah mulai rusak, dan juga sistem marketing atau sistem pemasaran yang baiknya juga kurang bagus, nah itu nanti biasanya ujung-ujungnya terbuang karena stoknya lebih banyak. Jadi contohnya saja saat petani kita panen banyak sekali cabai dan juga tomat, akhirnya harganya jatuh. Daripada petaninya distribusi hasil panen tersebut ke supermarket dengan biaya distribusi yang besar, tapi hasilnya banyak sekali sehingga nanti harganya lebih murah, lebih baik mereka buang. Akhirnya mereka punya pemikiran dibuang itu semua tomat dan juga cabai-cabainya ke dalam paret. Itu yang biasanya terjadi di petani-petani yang ada di Jawa. Nah, sementara itu padahal ada teknik pemrosesan seperti pengawetan dan juga pengolahan ulang bahan baku tersebut menjadi produk pangan yang lebih bernilai ekonomi tinggi. Nah, sayangnya pengetahuan petani tidak sebegitu mumpuni untuk ke arah sana dan juga modalnya tidak ada. Nah, makanya mindsetnya hanya sekali panen langsung distribusi. Tapi kalau manajemen dan juga penjadwalan serta marketingnya tidak memiliki sistem yang bagus, maka nanti ujungnya akan terbuang, ya, jadi waste, sampah. Lalu di sini ada juga kita lihat manusianya sendiri ya. Kadang manusia sendiri itu suka mengambil makanan yang berlebihan, kurang selektif, dan juga tidak mengetahui bagaimana seharusnya dia mengkonsumsi pangan tersebut serta pangan apa yang dibutuhkan. Nah, itu nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan pangannya terbuang, ya. Nah, jadi di sini nanti ada cara-caranya, dibaca sendiri, oke? Dan saya pikir ini sudah cukup untuk perkuliahan hari ini. Jadi kita review dulu apa saja yang sudah dibicarakan hari ini. Kita membicarakan tentang faktor-faktor kerusakan pangan yang juga berkaitan dengan kelangkaan pangan dan juga definisinya, beserta definisi pembusukan dan juga kerusakan pangan. Lalu di situ kita dapat mengambil contoh dari food loss dan food waste atau kehilangan pangan dan pangan yang terbuang. Nah, di sini ada definisi kelangkaan pangan dan juga faktornya apa. Dan di sini juga ada definisi pangan busuk dan juga rusak yang telah kita bahas. Deskripsinya adalah buah pir contohnya. Kulit buah pir yang berbeda sudah menandakan adanya pangan yang mulai rusak. Lalu di sini kita lihat faktornya apa saja. Ada biodeterioration dan juga ada abiotic spoilage. Macam-macam faktor di dalamnya. Apa penyebabnya saja? Kalau biodeterioration biasanya masih layak dikonsumsi, hanya saja kualitasnya sedikit menurun. Tapi kalau sudah terkena faktor abiotic spoilage, biasanya sudah tidak perlu lagi dikonsumsi. Contohnya tadi adalah daging. Nah, di sini ada contoh dari biodeterioration yang kita ambil kasusnya dari chilling injury pada kulit pisang, yaitu dari chemical, physical, tapi non-microbial factors pada pisang tersebut. Dan bagaimana untuk microbial factorsnya? Kita melihat contoh dari fase pertumbuhan mikrobia. Oke, kurva pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini lebih lanjutnya didefinisikan dari daging.
Sebaliknya, sebuah daging dapat awet jika temperaturnya rendah, bahkan dibekukan, dan sebuah daging akan menjadi awet juga ketika adanya pengeringan. Lalu, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan RH atau moisture, kadar air. Lalu ada abiotic spoilage. Di sini adalah proses pembusukan yang mana diidentifikasikan dari jumlah air yang ada pada produk pangan. Semakin banyak air, maka kerusakan akan semakin tinggi. Oke, di sini ada juga contoh buah fir yang sudah busuk dan akibat yang disebabkan oleh abiotic spoilage, contohnya dari perubahan fisik, lalu perubahan komposisi mikroorganisme di dalamnya, dan juga perubahan kimia. Oke, dan juga ada beberapa solusi yang sudah kita bicarakan, yaitu berupa tujuannya apa. Misalnya saya mau menurunkan pertumbuhan mikroba, berarti caranya adalah dengan memperhatikan faktor temperatur, lalu water activity, kemudian ketersediaan nutrisi, oksigen, dan juga pH. Lalu bagaimana kalau saya ingin memberhentikan aktivitas mikroorganisme tersebut? Maka di sini caranya. Dengan pemanasan, faktor pemanasan atau faktor radiasi, dan juga pemberhentian kontaminasi. Bagaimana tujuannya ketika itu adalah tidak menyediakan akses mikroorganisme pada pangan, yaitu dengan cara pengemasan dan juga penyimpanan. Nah itu ujung-ujungnya ya, bagus. Dan di sini ada studi kasus tentang food loss and food waste yang terjadi pada supply chain pangan atau food supply chain. Dan selesai. Minggu depan kita sudah berbicara secara lanjut tentang jenis yang cocok untuk kemasan dan pengawetan bergantung dari komposisi atau kebusukan dan juga kerusakan produk. Kita lihat nanti bagaimana. Dan saya pikir tugas untuk hari ini saya akan deskripsikan di Moodle. Jadi teman-teman bisa lihat Moodle untuk deskripsi tugas tersebut.